Oke guys, kita kembali lagi di podcast session dari Oma Dipa. Kok jadi aku sih yang buka Aku ya? dong yang Oh ya, buka, salah. gimana sih? Terlalu cerewet biasa perempuan. Halo Suradipa. Aku dong yang buka, salah gimana sih? lagi. Aduh, salah terus. Gimana? Oke, kita balik lagi ke podcast Oma Dipa. Kali ini kehadiran seseorang Atau sesuatu? Yang jauh banget. Datang Sesuatu. dari Gunung Kidul. Gunung Kidul ya? Kok Bukan? Gunung Kidul sih, kita dari Rinjani. Lingsar. Rinjani. Berarti kamu apanya Dewi Anjani? Mungkin aku. Mungkin aku. Baik Ika Wahyu Wardani. Siap Pak Suradipa. Saya di sini menemani teman-teman dan tentunya yang punya channel. Ya. Yuyun ini aktif banget. Kok jadi Yuyun sih? Kan itu Apa belum. dong? Tadi bilangnya Baik Ika Wahyu Wardani. Kan panggilanmu Yuyun. Perlu gimana dijelasin sih? dong. Oke. Nggak usah dijelasin langsung Oke. bahwa beliau ini adalah nama panggilannya Yuyun. Panggilan Yuyun. akrabnya gitu. Sama siapa akrab? Iya nggak tahu, maksudnya sama teman-temanmu lah. Oke. Yuyun. Kita mau ngebahas apa? Kamu bilang random. Kita Iya nge-random random aja. tergantung. Kan yang punya channel dirimu. Tapi ya aku kan? sebenarnya pengen ngebahas hal-hal mistis tapi takut. Wow, mistis ya. Pakai prolo dulu gitu kan. Tiba-tiba mistis aja. Emang kita dukun atau yang tahu gitu-gituan? Jadi Yuyun ini kan aktif. Enggak dong, kamu harusnya perkenalan dulu dong. Iya, enggak Suruh usah. aku perkenalkan diri. Iya, coba kamu perkenalkan dirimu. Kamu kerja di mana sih? Nah, itu jadi perkenalan itu model gitu, nggak perlu dijelaskan, aku yang menjelaskan detail. Oke. Namaku lengkap Baik Ika Wahyu Wardani. Lahir perlu? Enggak. Kelihatan tua ntar. Nggak usah. Kalau bule kan paling haram dia. Oke. Taruh Tapi kan ujung-ujungnya aku nanya, sangat Nusantara, bukan bule. nanya ini umurnya berapa? Oh Kan gitu, iya pasti benar. ke situ pertanyaannya. Iya rahasia ya. Jadi Baik Ika Wahyu Wardani, teman-teman, dan sebenarnya bukan teman-teman sih, awalnya dari mama tuh panggil di keluarga tuh manggilnya Yuyun. Mungkin dari Wahyu kali ya. Yuyu, Ayu, harusnya Ayu gitu kan. Aku gimana? Nge-komen Jadi lah aku. Yuyun, terus Atau Wahyu aja. Wahyu ya, atau Ika lah ya. Ika deh. Baik. Terserah deh yang mana. terus dong. Oke. Apa ya tadi pertanyaannya? Kan kamu mau memperkenalkan dirimu. Udah. Di rumah dipanggil Yuyun. Di rumah, di keluarga. Terus aktifnya sekarang ngapain? Sekarang aku aktif di mana ya? Sebenarnya kalau disebut di pariwisata juga. Iya. Sektor pariwisata sebenarnya itu sektor apa ya kita sebutnya? Sektor utama. Tapi sebenarnya di pariwisata kita bantu segala hal, mulai dari sektor lain lah, investasinya, kemudian ada pelengkap pariwisata itu sendiri kan ada food and beverage-nya, atraksi lah, bukan atraksi, 3A lah ya, akses, kemudian amenitas, kemudian atraksi. Kalau akses itu ya bukan cuman jalan menuju ke situ, tetapi menuju ke destinasinya, tetapi akses untuk mengetahui destinasi itu juga, seperti sekarang zaman digital ya. Oke. Kamu bisa lihat aku kan? Bisa. Ini gede banget soalnya nih, ini mic-nya. Terus. Amenitas. Terus. Nah, bicara amenitas itu fasilitas ya. Di dunia pariwisata itu amenitas tuh penting banget. Jadi amenitas tuh ada ya properti, ya souvenir, atau fasilitas lah ya, fasilitas apa yang ada di destinasi. Kemudian atraksi. Kita juga bekerja sama-sama seniman seperti dirimu untuk tampil memeriahkan memeriahkan kancah pariwisata. Nggak mungkin kita di pariwisata tidak butuh atraksi. Atraksi
dari para seniman, kemudian atraksi dari kulturnya, destinasi, kemudian banyak hal. Terus aku juga aktif, nggak aktif juga sih, aktif mendampingi beberapa desa wisata. Kalau dibilang aktif terlalu sombong kali ya, membantu lah ya, membantu teman-teman yang memang secara apa ya, membantu teman-teman apa ya kita ngomongnya, desa wisata membantu ya. men-settingnya Aku tuh kali, nggak berani ngomong sebenarnya terlalu jauh Bukan. tentang pariwisata. Ya anggap bahwa tadi pariwisata ada amenitas. Iya, jadi membantu atraksi. teman-teman lah poinnya, membantu teman-teman untuk lebih mengenal atau lebih mengetahui tentang how to serve people yang datang ke mereka, ya, ke destinasi lah ya. Karena dari hobi jalan-jalan aku ke apa sebenarnya tuh dari hobi jalan-jalan. Jadi pengennya apa yang kita dapat di luar atau apa yang kita lihat di luar kita bisa aplikasikan ke sini gitu. Gitu Pak Suradipa. Ya, selain itu apalagi aktivitas? Selain itu ya bekerja sama dengan anak-anak muda ya, anak-anak muda yang sebenarnya tujuannya tuh supaya aku tetap terlihat muda. Membentuk satu komunitas yang namanya Numadi. Numadi itu bergerak kepada kegiatan-kegiatan yang cenderung lebih kepada budaya dan seni ya, seni gitu, event-event budaya dan seni. Nggak cuman event sih sebenarnya, kita banyak juga melakukan kajian-kajian untuk seni musik tradisi gitu. Baru sampai situ. Kita pengennya lebih ya. Cuman kan sesuai permintaan klien. Jobnya baru sampai situ. Jobnya baru sampai di situ. Kalau ngomongin kerja ataupun pariwisata, apa yang terdekat yang akan dikerjakan? Maksudnya yang terdekat? Iya, dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat. Oke, dalam waktu dekat itu kita baru menyelesaikan MotoGP ya. Ada beberapa, ya banyak lah, bukan beberapa persiapan menuju MotoGP, dan MotoGP sudah selesai. Sekarang kita menuju ke MXGP yang ada diselenggarakan tuh di Samota di Sumbawa, Pulau Seberang ya, yang masih sama-sama NTB tapi pulau di seberang. Jadi MXGP, kemudian ada itu aku masih dalam persiapan bersama teman-teman juga, stakeholder pariwisata. Kemudian kita juga lagi, khususnya Numadi, lagi mengerjakan atau proses dalam menyelenggarakan event gelaran budaya itu dari seluruh BPNB, Badan Pelestarian Nilai Budaya Seluruh Indonesia. Oh ya, Balai Pelestarian Nilai Budaya di seluruh Indonesia itu ada 11 BPNB. Nah, itu kita akan bikin, alhamdulillah kita dapat untuk membuat itu di tanggal 20 Mei sampai dengan 24 Mei bulan depan. Lalu kita juga coba membuat itu satu tampilan musik atau seni musik yang digital ya. Aku tuh pengen banget buat musik travel. Iya, jadi bekerja sama teman-teman seniman, seni musik gitu ya, kayak Anda, untuk tampil atau untuk membuat satu konten di destinasi-destinasi yang ada di NTB pastinya gitu. View-nya destinasi lah. Dan juga kita mau memperkenalkan ini loh destinasi kita, diiringin musik yang memang dari para seniman kita di Lombok atau di Sumbawa atau di NTB lah gitu, supaya ada ngikutin tren.
Iya. Kan trennya sekarang begitu ya? Iya, musik travel ya. Musik travel ya? Iya. Iya kan? Sementara destinasi kita kan banyak yang Cakep bagus. lah, banyak yang cakep. Iya, gitu. Nah kalau kamu bilang tadi ada nyinggung tren. Nah kalau menurutmu dunia pariwisata sekarang tuh trennya tuh kemana? Trennya? Nah, Waduh, berat nih pertanyaannya. Sementara Ike kan bukan pakar. bukan, maksudnya kalau ngomongin pariwisata, setahumu. Karena setelah COVID kemarin ya, orang lebih waspada kali ya untuk melakukan traveling yang rame-rame atau ke tempat yang tidak safe atau tempat yang masih tinggi kasus COVID-nya ya. Makanya ada travel bubble, kemudian ada karantin prosedur yang kayak gitu. Jadi mungkin trennya ke depan itu orang lebih ke wellness kali ya, ke wellness tourism. Kemudian ke sport tourism, which is NTB sekarang sudah menuju sport tourism. Yang kita berusaha bikin ini kan bahwa ada desa wisata yang bisa juga kita gunakan atau kita aplikasikan itu yang namanya wellness tourism. Di mana wellness tourism itu lebih secluded ya, lebih private lah areanya gitu, nggak rame-rame gitu. Meskipun sekarang udah ada udah ada keterbukaan pemerintah untuk mengizinkan orang masuk ke Indonesia. Tapi kalau ngelihat berita kan di Shanghai sekarang mulai lagi dengan isolasi gitu ya. Kita harus juga hati-hati. Nah itu kan kita di NTB ini banyak sekali tempat-tempat seperti itu. Cuman aja mungkin harus di-create. Ya, wellness tourism. Untuk kalau resto mungkin ke healthy food ya, orang lebih waspada lah sekarang. Gitu. Kalau yang sering ditampilkan di entah itu sosial media ataupun digital ini ya, platform ya, kan itu ada juga yang satu bukan tren ya, tapi apa ya istilahnya ya, muncul juga bahwa ada satu konsep off the grid. Off the grid. Iya, itu. Menurutmu gimana tuh? Apakah mungkin Aku juga dengar tuh pertanyaan ini kamu lontarkan ke siapa kemarin yang lupa aku. Yang podcast di sini banyak ya. Iya. Tapi aku dengar tuh pertanyaan yang sama off the grid. Oke. Off the grid ya. Sebenarnya off the grid itu kan satu konsep atau satu metode atau satu cara atau gaya hidup manusia untuk lebih kepada mengurangi energi listrik. Ya kan? Lebih kepada penggunaan less energy ya, less energy. Jadi kayak misalnya begini, ada namanya pembangkit listrik tenaga surya, ya kan? Nah di off the grid itu, which is energinya mereka dapat itu dari matahari, kemudian masuk ke inverter, kemudian ada baterai, ya kan? Kemudian baru disalurkan ke rumah, gitu kan? Dan kecenderungan orang kalau punya konsep gaya hidup off the grid itu sama seperti kalau kita back to nature. Back to nature, di mana kita menghargai banget alam, di mana alam juga akhirnya memberikan apa yang kita butuhin. Ya, bukan lagi escaping sih sebenarnya. Ada mungkin orang yang lagi pengen off grid living karena alasan pengen menyendiri gitu ya. Pengen menyendiri. Akhirnya di hutan di mana kita mau cari listrik ya kan? Nah, dengan bantuan solar panel, dengan keadaan yang minimal energi, mereka hidup di
eh, tengah hutan atau di gunung atau jauh dari keramaian lah, ya. Mereka mereka ngomongnya gimana ya? Mereka hidup dengan apa yang mereka tanam. Ya, Iya kan? Misalnya they need vegetable, dia plant vegetable. Ya. Dia butuh susu, dia pelihara Kambing kah, sapi kah, ya kan? Kemudian untuk energinya sendiri ada solar panel di mana untuk untuk kebutuhan misalnya cas handphone, bukan berarti dia gelap-gelapan, bukan, tetapi ada baterai atau inverter yang menyimpan energi yang bisa menyalurkan listrik bisa menyalurkan listrik gitu ya. Misalnya dia mau cas handphone atau untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya. Dan bukan berarti dia benar-benar tidak mengetahui dunia luar gitu ya. Kemudian dia juga mungkin lebih kepada kehidupannya tuh lebih kepada kesederhanaan lah. Ya, kesederhanaan. Karena kita memang sekarang ini gila ya. Kita ini sebagai manusia banyak sekali loh kita mau. Akhirnya kalau yang aku lihat sih ya, orang-orang yang punya konsep atau gaya hidup off the grid itu orang-orang yang udah capek sebenarnya. Udah capek dengan hustle bustle dunia yang di metropolitan lah. Jadi orang lebih pilih, kenapa ada desa wisata? Orang lebih pilih untuk tinggal lebih sederhana, lebih mandiri dan bersatu dengan alam. Ya kan? Kemudian akhirnya dia menghargai nature. Sampai kepada penggunaan air pun mereka sangat perhitungan gitu. Se-efektif mungkin. Kemudian dia yang biasanya mungkin hidup di negara atau kota gitu, terus yang kalau mau pergi makan enak resto, ini mereka harus masak sendiri, petik dari kebun sendiri. Untuk menggunakan energi pun dia harus efektif, menggunakan air efektif. Jadi lebih respect kepada nature sih. Gitu kalau off the grid ya. Apalagi ya tentang off the grid. Ya kalau kaitannya dengan tanya tentang bagaimana pariwisata bisa connect to off the grid, bisa banget sebenarnya. Ya, desa-desa wisata kita yang ada di NTB ini banyak desa-desa yang indah, agak terpencil, ya, dengan budaya yang sangat kental, ya kan, dengan view atau pemandangan atau you name it lah, sungai, hutan, gunung. Nah, kalau saja bisa ada desa wisata yang menyediakan amenitas atau bukan amenitas, konsep kepada ya seperti off the grid living, itu mungkin menjadi memang ada market tersendiri gitu ya. Lebih efisien. Cuman untuk mengadakan solar panel memang di sini masih mahal ya. Masih mahal kalau menurutku. Iya sih. Tapi mungkin kalaupun akhirnya konsepnya bukan pure off the grid, semi lah. Iya. Jadi kalau masih itu mungkin. Kan kita yang sekarang ini keadaan di kota on the grid. Kalau kita udah menuju ke, misalnya kita mau hidup di kayak tadi, itu off the grid ya. Tetapi ada juga yang hidup dengan hybrid. Combine antara on dan off the gridnya. Jadi masih ada di tengah-tengah. Masih ada yang mungkin menggunakan beberapa energi dari listrik yang memang kayak PLN gitu ya. Tapi konsep bahwa ada selaras dengan alamnya kan masih sangat mungkin. Masih sangat mungkin. Set up ke situ. Bijak-bijak aja kali yang gunainnya ya. Karena apalagi sekarang kan tarif PLN naik atau terus capek deh gitu. PLN. Off the grid bisa jadi salah satu option untuk gaya hidup yang lebih efisien ya. Siapa juga yang punya duit banyak di Covid ini ya kan, kita sudah 3 tahun, hampir 3 tahun terpuruk nih. Off the grid bisa jadi salah satu option lah ya untuk siapa tuh yang mau tuh. Kalau aku sih pengen. Banyak sih yang mau sebenarnya, karena mungkin banyak juga teman-teman yang
entah nggak kepikiran atau mungkin nggak paham tentang itu. Pasti banyak. Nggak setuju aku kalau dibilang nggak paham. Sebenarnya kita di NTB ini kalau inget dari zaman dahulu, ya zaman Nggak dahulu. semua orang juga paham Iya tentang sih. itu gitu loh. Kalau kita balik nih ke zaman dulu, kayak aku kebetulan kan dari Lombok Timur aslinya, di mana hidup di pedalaman. Pedalaman tuh namanya satu kawasan di dalam satu desa yang memang dulu itu ya apa ya? Pedalaman tuh Ya, apa? kampung lah. Kampung lah ya, Iya. area satu area kampung lah, Iya. secluded family untuk family kita aja gitu ya kan. Itu kita nggak ada listrik gitu kan. Ya. Kita nggak punya listrik, kita dulu pakai lampu teplek gitu Iya, kan. iya. Terus kalau mau setrika pakai areng, Iya, yang benar. tahu kan? Tuh Benar, ada benar, tahu ada aku. setrikaan yang ayam tuh, Iya, iya, ngerti iya. nggak? Yang kepalanya. Yang kepala, Iya. ya sensitif tuh kalau bicara kepala ya. Iya, kan kepalanya. Enggak kepala ayam doang, satu Oh, ayam jago di maksudnya depannya. di ujung tuh kan. Iya, di kepalanya di tuh. di Loh, kepala. iya. Maksudnya di kepalanya si ini Di setrikaan ujung itu. setrikaan itu Ya, ada oke. patung ayam jago Iya, gitu oke, ya kan, tidak. yang diisi areng gitu kan, susah banget kita setrika Kamu pakai sih. itu. Iya, Apaan oke. tuh? Nah, terus. Nah itu sudah kalau kita ingat cara hidup kita dulu ya, kita punya kebun ya, yang dimana itu kebunnya kita tanamin tomat, cabe, terong, terus sayuran sayur, gitu kan, terus listriknya juga kita harus apa ya, bensin bukan bensin, bahan Apa sih namanya? minyak tanah. Oke. Iya kan? Iya, Itu iya, minyak tanah kita harus siap tuh. Oh, iya, Malam iya, kan betul. kita kalau nggak ada minyak tanah Iya. gelap gulita ya kan, nggak ada TV gitu kan. Terus apalagi handphone, jadul dulu nggak ada handphone, ya kan. Tapi kita fan aja tuh, Iya. ya kan. Karena- Jemuran iya. juga nyuci tuh, gila. Gua nyuci seember-ember. Aku nyuci tuh seember-ember. Di sungai. Enggak. Ya nggak ke sungai juga, kayak kayak ini Cuma kayak lawang bulan. Siapa tahu kan. Jadi jemur masih jemuran yang tali gitu kan. Iya. Terus piara ayam, bebek untuk kita ambil telurnya ya, sapi, kambing itu barter ke pasar gitu kan. Terus lampu juga dari lampu teplek doang, setrikaan juga gitu. Terus nyuci juga masih ya nggak ada mesin cuci, nggak ada setrikaan listrik. Iya. Itu sebenarnya Itulah off the grid kan. off the grid gitu loh. Sekarang kita mau ke situ lagi, kayaknya banyak banget peralatannya, solar panel lah, kemudian harus nah, dan nih satu, di negara mana tuh? Tadi aku baru lihat tuh tadi. Dia membuat rumah itu dari clay. Clay itu lumpur, apa sih? Oh, Clay itu tanah lah ya. tanah liat ya Tanah, kan, iya. tanah liat. Dia sengaja membuat satu kolam genangan ya kan, terus dia benar-benar menjaga kolam itu dari kebersihan pasir, kerikil dan lain-lain untuk dia buat clay. Nah, Oke. clay ini dia susun benar-benar, dan dia untuk rumah satu ruang, nanti tambah lagi kalau claynya lebih banyak dia tambah ruang. Oke. Sementara kita di sini kita punya tuh yang memang dasarnya dari Sade ya. Sade. ya nggak cuma di Sade ya kan, ada juga di banyak desa lah yang menggunakan untuk bangun rumah tuh mereka pakai tanah liat gitu. Iya. Kita masih mungkin membuat satu konsep desa wisata dengan metode atau konsep atau gayanya Off the grid itu. Itu hanya sebenarnya hanya diferensiasi produk lah. Ya kan? Iya. Itu sebenarnya hanya diferensiasi produk, tetapi penggunaan solar panel kalau mahal mungkin lampu teplek. Iya. Ya kan? Nah, yang mungkin hybrid itu adalah listrik atau colokan yang memang dia butuh untuk buat konten, untuk laptopnya, Oh, iya. untuk Iya. handphonenya Iya. gitu kan. Nah, itu bisa hybrid gitu. Iya. Tapi untuk kebutuhan yang lain itu bisa seperti misalnya si pemilik pemilik homestay di desa wisata, dia bisa menyajikan satu kebun yang dimana nanti hasil kebunnya itu bisa dipetik sama tamunya sendiri dan masak sendiri. Iya.
ya kan? Iya. Biarin aja di off the grid, Iya, benar. ya kan? Menarik Nah, itu. bangunannya mungkin dari tanah liat. Mm-mm. Memang kerjaan tuh memang hulu hilir memang harusnya. Iya. Nggak bisa tuh kita tengah-tengah orang mau instan gitu ya, nggak bisa. Kita harus bener-bener Iya. memulai gitu. Kalaupun mau semi gitu kan, mau hybrid lah ya. PLN sih udah nggak pakai lagi tiang. Seperti yang di China tuh dia di instalasinya. Iya, kalau Jadi, di luar mah nggak ada lagi kabel-kabel Iya, gitu melintang. mungkin si wisatawan tuh males kali ngeliatin tiang-tiang listrik. Sana kemari kelihatan jelas Kalau banget desa sih wisata yang dikonsepkan untuk off the grid, kalau bisa mah di hutannya desa wisata itu misalnya, yang nggak kelihatan ada kabel. Iya, Ya, itu karena memang nggak boleh ada kabel kan. Kalau off the grid tuh orang Iya. kepengennya lihatnya clear nature benar. dan hidup, petik, masak. Yang paling Misalnya mungkin dia kalau punya- semi gitu loh maksudku. Oh, yang paling mungkin Jadi, semi ya. Misalnya dia ada, oke, di sini kita punya kandang unggas. Hmm, You can just pick up the eggs ya. yourself, okay? And then this is our garden. You just pick up your salad, and this is our kitchen. Cook yourself, okay? Gitu, kayak gitu. Oh, itu Ada nggak sih? Belum ada sih kayaknya. Belum ya? Mungkin database kurang. Gitu. Ya, semoga udah mulai terpikir ya ke situ. Maksudnya di sini gitu loh. Itu bisa jadi bisa bagus sih. Iya, asik gitu. Apalagi sekarang kan kalau tren travel vlog. travel Vlogger. trend enggak travel trend Oh, 2022 travel trend. itu kepada wellness dan kepada secluded atau kalau dibilang luxury sih enggak ya. Wellness tourism. Jadi ada itunya ya kan, Yeah. ada amenitas yang untuk off the grid, kemudian si pemilik desa wisata juga bisa ngadain yoga barn, yoga Yeah, di yeah. aula bersama-sama Yeah. sama masyarakat untuk pokoknya kesehatan. Kemudian ada trip naik sepeda kayak gitu. Yeah. Keliling desa, lebih kepada well-being, wellness. Oh, itu keren banget tuh. Kita memungkinkan untuk itu. Ya, semoga bisa dieksekusi ya. Masalahnya kan banyak orang yang berpikir kalau orang datang ke sini kita harus tampil mewah. Enggak. Kalau aku enggak setuju. Ya seharusnya mungkin iya boleh, tapi secara fasilitas iya boleh, tetapi budaya kita sendiri jangan sampai dihilangin gitu. Maksudnya market yang itu tetap disiapkan, tapi juga yang ini juga Iya, begitu. prepare. Begitu. Oh, ya, sip sih, itu keren itu. Kayaknya kalau kita tinggal di salah satu desa wisata yang menggunakan konsep seperti itu, yoga dan lain-lain, kita lebih apa ya? Awet muda. Lebih awet muda dan lebih mawas diri gitu ya. Lebih banyak merenung tentang what have I done selama ini gitu kan. Lebih ke situ ya. Contemplation dong. Ya kayak gitu. Senang banget sih pakai contemplation. Apa sih artinya tuh contemplation itu? Ya ntar lah, kan aku yang nanya kamu. Oh iya, salah ya. Iya. Oke. Terus Kan udah tuh tadi kita ngebahas tourism, terus udah gitu. turisme mah nggak bisa dibahas Iya, maksudnya sebentar oke, gitu iya, ya. iya itulah. Banyak hal, banyak hal. Udah ada gambaran bahwa off the grid tuh ternyata sebenarnya bisa menjadi satu pilihan. Bisa, Ya sangat bisa. kan? Bahwa di sini juga sangat mungkin gitu loh. Tapi kok belum terdengar gitu loh. Iya. Aku belum dengar tuh di sini. Ada tuh di kalau nggak salah di Filipina namanya Santimani. Satu hotel luxury banget, tetapi dia hybrid. Dia di tengah hutan. Ya. Bener-bener sih yang tamu tuh atau wisatawan atau klien yang datang tuh bener-bener yang merasakan kedekatan dengan alam kayak gitu. Dan fasilitas sama apa ya, desain bangunannya juga sangat nature. Gitu. Kalau di Bali itu ada apa ya namanya, aku lupa deh. Ada pokoknya. Ya. Di sini mungkin Si yang aman itu bukan? Amanwana Semi lah tuh ya, ya, hybrid lah dia. Itu juga hybrid di Bloam, Jiva Bloam. Oh, Jiva Ya, Bloam. Jiva Bloam aku rasa
Dia dia luxury, dia bukan off the grid. Off the grid tuh lebih kepada Sederhanaan independensi gitu ya. kan. Lebih kepada kesederhanaan dan independensi. Bukan ada pembantu atau Iya, butler iya. atau apalah namanya tuh, housekeeping atau apa enggak. Apalagi? Hah? Kalau ngomongin ini apa namanya? Betul. Jadi malu-malu gitu sih. Ini kamu sebenarnya podcaster original apa bukan? Kamu pemilik channel ya? Enggak. Numpang aku nih. Numpang di channel Suradipa aku buat podcast Om Adipa gitu. Oke. Ini kan numpang channel. Numpang. Aku Pantesan. belajar nih. Belajar jadi podcaster gitu. Pantesan ya desainnya. Kalau ini biasanya kok ngelihatnya podcastnya belakangnya warnanya coklat, sekarang warnanya itu sesuai baju. Iya enggak sih, ya kamu aja. Tahu gitu kan aku putih pakainya. Kamu aja yang ribet mau podcast nih gitu. Oh gitu ya. Bukan aku yang mau podcast, aku diundang maksudnya podcast. aku ngundang kamu podcast, nah giliran kamu podcast settingannya berubah. Oh iya, gitu. namanya juga cewek. Besok-besok kalau podcast ceweknya di sini aja. Iya, boleh lah. Manis kan. Terus apa namanya? Apa tuh? MXGP itu, MXGP. Setelah MXGP ada apa lagi? Jadi Yang di tahun inilah. di tahun ini sebenarnya banyak sih. Ada beberapa event GT Challenge, Asia GT Challenge. Terus kemudian ada Asian Talent. GT Challenge yang mobil ya? Mobil. Asian Jadi Talent. emang itu. Ya, cuman denger itu ada, tapi belum confirm bahwa itu karena kami, bukan kami ya, kita mungkin harusnya bukan cuman pemerintah dan stakeholder pariwisata yang sibuk mempersiapkan MXGP ya, harusnya semua masyarakat NTB sama-sama sibuk mempersiapkan dan menggaungkan supaya kita ini lagi membuat traffic di pariwisata supaya semua per ujung destinasi kita ini terkenal gitu loh. Ini bukan nasional loh, ini internasional. Iya. MotoGP itu sudah terjadi dan look worldwide loh itu. Ya kan? Sangat internasional. Itu sudah internasional banget promosinya. Nah, dilanjut kita nggak boleh putus. Dilanjutkan dengan MXGP yang juga internasional dengan 20 negara. Terus ada GT Challenge, kemudian ada Asian Talent, terus tahun ini ditutup dengan World Superbike. Itu semuanya internasional. Yeah. Kita menghadapi yang internasional itu sebenarnya, honestly, ini jadi trigger sebenarnya. What we can do, ya kan? Harusnya event-event ini menjadi traffic event-event ini menjadi trigger untuk kita bukan cuman berbenah tetapi produktif atau kreatif. Apa nih yang kita mesti bikin? Kemudian apa yang kita mesti siapin? Gimana nih caranya supaya event yang udah go internasional pariwisatanya nggak bobo, nggak balik tidur gitu? Ya. Ya kan? Karena aku ngelihat selesai MotoGP mah bobok lagi. Enggak, jangan pesimis gitu dong. Enggak, kenyataannya begitu. Iya, mungkin ada jeda kali ya, harus ada jeda karena capek juga kan mempersiapkan event sebegitu besar. Nah, kalau yang merasa itu tidur mungkin karena karena tidak kreatif. Harusnya kan kita kreatif. Kalau kita kreatif kita jadi produktif. Oh, oke, buat ini gitu. Dari MotoGP aja kita belum tarik napas untuk istirahat, kita harus persiapan lagi untuk MXGP. It's just because we have to care. This is our tourism loh. Tourism kita ini nggak cuman punya aku, nggak cuman punya pemerintah. Our tourism is punya kita semua gitu loh. Nggak boleh kita biarkan dia tidur gitu. Nggak bisa. Harus benar-benar kolaborasi, harus benar-benar bersinergi dan kurangin mengeluh. Kayak gitu. Yang aku harap ya, pastinya juga pemerintah berharap seperti itu. Jangan menggaungkan kalimat negatif
kemudian didengar oleh telinga, diproses oleh otak, dan akhirnya menjadi afirmasi bersama dan beneran tidur. Sebaiknya kita gaungkan kalimat optimis sehingga otak kita berproses untuk kreatif dan kitanya produktif. Kan harusnya begitu. Ya. Jangan mengeluh tapi you don't do anything juga gitu. Sebenarnya sudah banyak yang melakukan hal. Tapi kan aku ngelihat kondisinya adalah bahwa pemerintah kurang care terhadap hal-hal yang kecil. Elemen-elemen yang mungkin juga menjadi supportingnya terhadap si pariwisata gitu loh. Kalau aku ngelihat ke situ. Oke. Ada kecenderungan ke situ. Mungkin dari beberapa sisi mungkin ada benernya ya. Tapi aku bukan karena mau bela pemerintah, bukan. Tapi sekarang ini memang kita harusnya aware pemerintah kita ini lagi bener-bener apa ya, aku bilangnya bukan krisis sih ya. Kalau kita bicara, nanti kita bicara krisis yang akan datang. Kalau aku ngelihat, kalau jadi pemerintah capek juga kali ya. Iya, memang tanggung jawabnya lah. Iya, oke lah tanggung jawabnya. Tapi kita juga jangan cling on them aja gitu loh. Kayak pengen buat event, kalau nggak ada dukungan pemerintah, eventnya nggak jalan gitu misalnya. Paling nggak kita usahakan terus mandiri lah misalnya gitu ya. Itu merupakan satu gerakan kita daripada mengeluh gitu. Oh iya. Masalahnya kenapa kita mengeluh, kita sendiri mau buat event gak ada modal. Oh iya. Ya kan? Ini Benar. it happen to me loh. Benar, Ya benar, kan? benar. Tapi aku jadi tahu, gue nggak punya modal nih. Gue juga nggak bisa ngarepin pemerintah. Pemerintah lagi sibuk-sibuknya untuk membuat satu traffic yang at least kita bisa di mananya nih yang less of working capital gitu, less of modal gitu kan. Nah, apalagi mau inflasi. Di Amerika mungkin sudah hampir terjadi resesi loh sekarang ini. Inflasi itu sudah will come and get closer. Jadi inflasi itu kayak sedang menghampiri gitu. Nah, di Indonesia juga pasti akan merasakan efeknya gitu kan. Kita jadi tambah nggak punya modal kali ya. Iyalah. Iya kan? Tapi kalau aku sih berjalan, kalau aku nih pribadi nih berjalan, berusaha, ya apa yang aku bisa bikin aku bikin. Yang kalau dibilang secara ideal, ya nggak semua harus berpikir kayak aku sih. At least I can do something for people yang nantinya mungkin they will coming back to me. Itu kalau di bahasa kerennya karma kali ya. Dapat karma baiknya lah gitu. Good karmanya gitu. Artinya bahwa sebenarnya ketika ada pemikiran bahwa harus kreatif, banyak juga teman-teman melakukan hal kreatif gitu loh. Cuman ketika akhirnya dikorelasikan ke konteks pariwisata, bahwa diharapkan itu juga mereka menggaungkan ataupun mereka menjadi supporting si pariwisata ini, mereka lakukan itu gitu loh. Cuman kan memang letupan-letupan yang mereka buat juga tidak bisa diharapkan sebuah letupan ledakan gitu. Iya, gimana mau ledakan pelurunya kecil? Iya, karena kan? itu. Kalau dia mau buat ledakan ya pakai bom gitu loh. Nah, masalahnya kita nggak cukup modal untuk buat bom gitu kan? Artinya bahwa si masyarakat pun atau ruang-ruang kreatif yang mulai bermunculan juga aku ngelihat mereka ada upaya untuk ke situ gitu loh. Iya, gimana kalau berpikirnya ruang kreatif yang kecil-kecil itu menjadi satu dan akhirnya menjadi bom? Pernah nggak berpikir banyaknya kelompok-kelompok kecil akhirnya menjadi tidak terlihat malah. Tetapi kalau kelompok-kelompok kecil ini menjadi satu, ya, itu akan menjadi bom. Nah, masalahnya kita kayak tadi aku bilang, kita nih nggak bisa berharap 100% kepada support pemerintah. Kalau misalnya kita bisa mengkolek dana atau modal dari kelompok-kelompok kecil ini dan menjadi satu kolaborasi yang akhirnya bersatu, bersinergi, ini bisa menjadi besar gitu. Sebenarnya nah, masalahnya
sederhananya yang aku lihat sih bahwa jika bicara ruang kreatif bukan hanya bicara duit loh ya, bicara koneknya ke pemerintah, nggak melulu duit gitu loh. Jadi apa? Perhatian pemerintah terhadap ruang-ruang kreatif juga aku ngelihat sangat kurang di sini gitu loh. Perhatian pemerintah akan ruang-ruang kreatif. Iya. Mungkin oke, anggaplah pemerintah nggak perhatian. Iya. Seperti gini, anak kecil nangis minta permen, ya, teriak-teriak di depan ibunya. Si ibu merasa biasa dia teriak-teriak begitu, ya kan? Iya. Akhirnya lama-lama si ibu nggak perhatiin gitu, misalnya kayak gitu Iya. nih. Ini Makanya bahasanya kan agak ini, itu tapi lama-lama si anak berubah strategi akhirnya nih. kan muncul pemikiran bahwa dia juga nggak care, gue juga nggak care, gitu kan akhirnya. Enggak, kalau dia nggak care, jangan berhenti berbuat. Iya kan? Ya, Iya dong, artinya kan si anak masih mau permen. harus ada timbal balik kan begitu. Gini, si anak tetap masih mau permen, tetapi caranya meminta sekarang berbeda. Akhirnya karena si ibu melihat, loh, kok anak gua nggak nangis? Nih aku nih sebagai ibu nih, kok anak gua nggak nangis? Dia waktu aku pulang kantor, dia manis, dia angkat ambil tas, bukain aku pintu. Kan gue jadi heran, loh ini kok berubah ya? Gitu. Jadi akhirnya waktu dia melakukan hal yang benar-benar match sama apa yang dipikirin oleh si ibu, gitu kan? Akhirnya si ibu mau memberi apresiasi kepada si anak. Begitu juga mungkin pemerintah yang harus melihat dulu nih, ya kan? Apa sih yang mau dibuat? Atau karena pemerintah juga kadang-kadang ya, nggak sedikit juga sih ya yang masuk tapi ujung-ujungnya mungkin nggak signifikan dengan rencana-rencana mereka atau yang visi misi mereka sebagai si pemerintah gitu loh. Iya sih. Ya kan? Iya. Kita nggak bisa, aku nggak salahin pemerintah, aku juga nggak salahin si komunitas gitu. Iya, artinya bahwa ketika ada sebuah pemikiran bahwa kita si masyarakat dituntut untuk kreatif, sebenarnya dalam konteks untuk keperluan mereka sendiri aja. Iya kan? Itu kan akhirnya lebih kepada ke situ. Si masyarakatnya pun berpikir bahwa ya udah, gue berbuat untuk diri gue sendiri aja. Tidak dalam rangka bahwa kita mensukseskan satu agenda besar gitu loh. Tuh bisa jawab sendiri. Bukan, betul. Ketika ingin membuat, Boleh break dulu nggak? ya kesimpulannya itulah ya, bahwa be kreatif tadi. Iya kan? Iya, tadi ini karena jeda kali jadi kita lupa. Enggak, masalahnya tadi kan yang terakhir bahwa kita bicara tentang banyaknya ruang kreatif yang bermunculan, butuh mendapatkan perhatian, yang mungkin juga akhirnya pada kesimpulannya adalah do it aja gitu, lakukan aja. Just do it. Just do it. Yeah. And be consistent. Yeah. Jadi kalau udah kreatif, ya kan, kemudian jadi awesome kayak di quote-quote itu, dan responsible, ya kan. Kemudian akhirnya konsistensi itu kita bikinnya konsisten ya. Dan mungkin dari situ seperti ibu yang bertanya, what's going on to my kids? Kok berubah nih cara mintanya? Mungkin ya kita tetap harus berpikir optimis bahwa lama-lama atau in the good time, pemerintah akan mungkin pemerintah yang akan datang. Bukan kita lagi yang datang kepada mereka, tetapi pemerintah akan melihat, wah, this is massive, konsisten, responsible, kreatif, dan jadi produktif. Ini yang harus kita support, gitu. Ya kan? Yang paling penting adalah gimana caranya supaya kita nih bersinergi, berkolaborasi, akhirnya tidak menjadi bukan yang kita bikin tuh bukan peluru kecil. Ya kan? Tapi kita membuat satu bom. Ya, bom itu butuh effort yang gede banget. Kalau peluru yang kecil kan butuh apa tuh?
sedikit aja gitu. Iya. Mungkin satu kelompok kecil gitu. Iya. Tapi kalau dia bahan peluru itu dikumpulkan jadi banyak kan, jadi akhirnya jadi satu bom yang Iya. bisa meledak gitu ya kan, yang bisa membuat orang memperhatikannya gitu. Iya. Artinya bahwa kedua sisi memang harus sama-sama punya goodwill. Iya, sama-sama punya goodwill juga, saling bersinergi kali ya. Iya. Sinergi tadi gitu. Iya. Sama-sama saling butuh. Iya. Pemerintah pasti butuh masyarakatnya, Benar. masyarakatnya memang butuh pemerintahnya karena Benar. mereka pelayan Benar. masyarakat gitu. Iya, secara hakikat kan emang Iya. begitu. Cuman kan what kind of service Iya. they plan for over the 5 years gitu Iya. kan, kita harus tahu juga nih kemana outputnya gitu. Ya, mungkin ada nantinya jika seperti yang pernah dilakukan di luar ya. Aku nggak mau sebut salah satu daerahnya yang sangat terbuka dengan apa yang mereka menjadi programnya. Gitu. Mungkin yang masyarakat juga bisa ngelihat, oh ini nih program yang sedang dicanangkan oleh pemerintah, program entah jangka pendek, menengah atau jangka panjangnya, yang juga masyarakat akhirnya bisa tahu, oh kalau aku mau minta support pemerintah dalam konteks tertentu, aku bisa sesuaikan dengan apa yang Exactly, betul seperti itu. Jadi pemerintah memang yang kalau aku boleh saran, pemerintah memang harus mensosialisasikan Iya. program-program mereka ke masyarakat sehingga masyarakat tahu menempatkan diri. Benar, Begitu benar. juga sebaliknya gitu ya kan. Mungkin itu Apa win-win yang solution dibuat tuh. tuh harus sesuai dengan perencanaan ataupun ya, tapi kan kita nggak bisa ya, masyarakat ini kan random maunya gitu ya kan. Betul. Ya maksudku paling tidak dengan adanya keterbukaan. Bukan mereka. random, various gitu, banyak. Iya mau. benar. Artinya bahwa tidak ada lagi istilahnya ruang mereka untuk bicara atau mengeluhkan sesuatu yang ketika mereka merasa tidak disupport oleh pemerintah, padahal mereka udah tahu nih program pemerintah apa gitu. Dan kita bisa masuk di mana gitu kan? Iya. Seperti itu. Iya, mungkin. yang jelas sih pemerintah maunya tuh pergerakan yang outputnya untuk kemaslahatan orang banyak. Ya ya pasti kan? kalau itu kan. Nah gitu. Nah sekarang kita bicara tentang tourism lagi, pariwisata. Balik nih. Balik lagi. Tapi nggak balik sebenarnya. Iya balik. Cuman aku pengen tahu tentang jenis selain yang kita omongin tadi, yang kita obrolin tadi, ada nggak sih satu konsep yang mungkin di sini udah pernah dibuat atau mungkin ada yang melakukan atau nggak tahu. Jenis apa nih? Jenis Pariwisata kan tipe-tipe pariwisata tipe-tipe gitu. pariwisata. Banyak Menurutmu? ya, pariwisata tuh jenisnya tuh lebih dari 100 jenis. Ya, Ada. nggak usah sampai 100. Iya, enggak gempor gua. Ada, kalau di kita kan ada sport tourism, agrotourism, ada halal tourism, kemudian ada edu-tourism, kemudian eco-tourism, sustainability tourism. Ada juga tuh yang ghost tourism, even ghost tourism ada, dark tourism ada, grave tourism ada, kemudian even ada pariwisata yang memang mengkhususkan tempat untuk gambling. Contoh Makau. Makau. Ya. Oke. Makau itu satu area pariwisata yang nggak gede-gede banget, tapi seluruh kotanya menyediakan tempat perjudian. Itu ada. Nah kebetulan di NTB kan menggaungkan halal tourism. Kemudian ada pergeseran. Halal tourism itu tidak bisa dipukul rata. Ya kan? Benar. Kita punya bermacam-macam jenis wisatawan. Bukan cuma dari United Arab ya atau Middle East lah gitu kan. Tapi kita juga punya tamu Eropa, Cina, Korea gitu kan, Australia. Dari
banyak semua gitu. belahan Nah, lah. itu kan kebutuhan dan kebutuhan mereka untuk berlibur kan konsep mereka berbeda-beda. Jadi Iya. kalau halal tourism harus donasi gitu. Seperti yang dilakukan Malaysia, even Thailand. Ya. Kita di sini sudah dari halal tourism sekarang bergeser menjadi sport tourism. Dengan adanya semua event internasional yang berbau sport. Yeah. MXGP, MotoGP, Superbike, Asian Talent, GT Challenge, surfing. Ya. Karena memang alam kita menyediakan itu. Yang kita juga mau tuh ada cultural tourism. Cultural tourism itu boleh melirik kepada heritage, Oke. ya kan? Kemudian tempat-tempat yang bersejarah, ya heritage ya, heritage. Ya. Kemudian dark tourism, Ah, itu. even ghost tourism. Apa tuh yang dark tourism? Dark tourism tuh ya mungkin kayak misalnya gini, kita punya satu wilayah yang terkenal di contoh di KLU ada tuh namanya desa yang satu bisa yang dia katanya desa yang menghilang Oh iya. di KLU, tapi aku lupa tuh namanya apa. Iya, aku pernah dengar, cuman sama lupa namanya. Iya. Iya. Mungkin nanti kalau kita ingat kamu bisa kasih stiker kali ya namanya biar masyarakat kita juga tahu tuh, ya kan? Oke. Itu dan juga contoh kepada makam-makam Oke. makam-makam yang kita bisa berziarah ke sana. Kita punya Batu Layar, kemudian makam Selaparang, ya kan? Dark tourism tuh bukan negatif gitu. Kita mau mendengar sejarah, cerita akan ketokohannya gitu ya. Ya kan? Atau mungkin ada komunitas lelaku ya kalau dibilang ya. Yang mungkin berziarah untuk mendoakan atau merenung, malah ada yang meminta wangsit kali di situ ya kan. Kemudian ada juga kita tur ke daerah-daerah yang quote unquote itu serem gitu. Ya kan? Itu yang punya cerita storytellingnya tentang ada hantu di sini yang tuh kita di Senggigi dulu tuh ada aku pernah denger tuh nggak tahu bener apa enggak rumah yang nggak pernah jadi yang di tebing ya di area Senggigi ya kan itu dibilang di situ ada ghostnya ada tapi itu bukan menakutkan orang tetapi jadi penasaran kan gitu loh. Coba kita lihat gitu, kita kesana yuk gitu. Akhirnya menjadi spot foto gitu kan. Wah, kalau itu di blow up malah bagus. Maksudnya secara digital gitu ya, market gitu. Ya, kita harus tahu konsep begitu. Harus bikin storytelling ya. Storytelling kenapa satu tempat itu bisa viral atau bisa menarik gitu kan. Harus ada sesuatu hal yang atau cerita yang harus disampaikan gitu. Itu juga cerita-cerita bahwa kalau misalnya kita kayak kultural tuh kayak misalnya kita pergi ke Taman Lingsar. Di situ ada satu jenis belut ya, yang dipercaya bisa membawa keberuntungan lah. Di dalam kalau kita berziarah ke sana gitu kan. Itu storytelling yang harus dibentuk dan dibuat menjadi konsisten yang diceritakan kepada wisatawan yang datang gitu. Benar tidaknya belutnya ada gitu kan. Bahwa dia sakti atau enggak ya who knows. Tergantung si kepercayaan masing-masing ya kan. Nah, itu bisa menjadi satu konten lah. Menarik. Untuk jenis-jenis pariwisata. Iya gitu. Kayak cerita tentang Gunung Rinjani. Penguasa Gunung Rinjani itu kan kita kenal namanya Dewi Anjani. What kind of story behind Gunung Rinjani?
kita mau misalnya penasaran tentang cerita itu, ya kan? Itu kan bisa menjadi daya tarik juga. Benar. Selain gunungnya indah gitu. Sangat. Ya kayak gitulah. Iya, itu sangat Kayak menarik. gitu, kayak gitu. Rumah-rumah tua yang kita kita create atau memang ceritanya ada gitu kan, untuk menarik. Nanti pada akhirnya kan karena orang datang rame ke sana, Iya. jadi suatu tempat itu akhirnya timbul atau muncul pedagang, Oke. kemudian ada Iya. crowd, ada yang perlu ojek pakai ojek, Iya. kayak gitu. Itu akhirnya menimbulkan ekonomi Iya, lah, cash benar. flow di situ Iya. gitu loh, expenditure gitu dari storytelling yang kita create gitu. Nah, kalau yang benar-benar memang ngerti dan memang benar terjadinya seperti itu di satu tempat, bahwa itu tempat sembahyang atau tempat yang disakralkan gitu kan. Apalagi yang datang misalnya orang indigo atau memang punya talenta Iya. bisa mengerti tentang hal-hal begitu, ya kan. Itu bisa menjadi daya tarik sendiri. Iya sih. Sangat itu. Gitu. Sangat potensial menurutku. Kalau untuk aku sih yang harusnya kita gaungkan itu memang optimisme, positive vibe, ya. Karena bukan cuman telinga kita yang harus mendengar itu, ya. Tetapi percaya nggak percaya, nature ini juga butuh vibe yang energi yang positif dari energi kita manusia gitu. Ya. Jadi jangan kita keluarkan negatif energi untuk mengselaraskan ini semua. Ini kita jadi bicara energi ya. Ya nggak apa-apa, kan random. Oh, random ya. Jadi kita kalau kita mengeluarkan, kalau di aku nih, kalau kita mengeluarkan energi positif, sekeliling kita akan memberikan energi balik yang seperti itu gitu. Contoh waktu kalau kita jalan-jalan ke hutan, ada hutan terdekat di dekat rumahku tuh namanya Sesaut. Setiap kali aku kesana dengan anak-anak tuh, vibe-nya tuh memang beda kalau kita pergi ke kota. Oke. Ya kan? Energi kalau dibilang pohon ya tumbuh begitu aja, tapi jangan salah, pohon juga mengeluarkan energi aura yang bisa membuat kita sembuh dari stres gitu kan. Oh, Itu iya. energi, dia tidak terlihat. Iya. Ya kan? Iya. Entah dia angin, entah suaranya, Iya. ya kan? Entah rasa anginnya, gitu kan? Itu energi itu kan yang tidak terlihat, cuman kita bisa rasa. Akhirnya kita habis jalan-jalan dari Sesaut, merasakan dingin airnya, mendengarkan suara gesekan daun-daunnya, gitu kan? Nature tuh ada suaranya kan? Burung atau apa? Akhirnya kita heal, Iya. sembuh gitu dari entah stres, entah suntuk, entah bad mood gitu. Kayak gitu. Jadi sebisa mungkin vibe positifnya itu kita salurkan dan mempengaruhi sekeliling. Gimana? Kok kamu diam gitu sih? Kita kemana sih sebenarnya? Bingung kan mau nanya apa lagi? Ya kebanyakan juga nggak. Maksudnya banyak yang nggak ngerti ntar gitu. Oh gitu ya, bingung ya. Bingung. Ini sebenarnya orang dua nih podcast apa Apa sih sih? gitu. Enggak, tapi menarik sih bahwa ternyata bisa berkembang gitu loh. Bahwa bicara tourism tuh sebenarnya bukan hanya bicara tentang spot tourism atau bicara tentang destinasinya gitu. Tapi banyak juga ternyata elemen yang lain yang bisa dikembangkan sebenarnya gitu loh. Iya, pariwisata itu sebenarnya bisnis hospitality ya, bisnis services ya. Kalau dibilang hospitality that comes from the heart. Kalau lagi bad mood mending jangan melayani orang deh gitu. Ya kan?
Jadi sebisa mungkin kalau kita di bisnis itu vibe-nya harus positif gitu. Bahwa kita sebagai manusia bisa stres, bisa apa, leave it behind when you work in tourism gitu. Nah, Kayak itu gitu. rumusnya tuh berarti ya. Iya. Jadi just ada tamu terus kita tiba-tiba cemberut. Ya nggak betah tamunya, ya kan? Balik lagi tuh. Dan nggak cuman ngeliatin fisik. Kalau orang kebetulan datangnya dia punya bisa meresap energi orang, dia bisa jadi ikut bad mood gitu kan. Sama seperti terapis. Nah, ini balik lagi nih ke wellness tourism. Wellness tourism itu kayak yoga, itu di wellness tourism. Itu kayak spa gitu kan. Bukan spa esek-esek loh. Aku sangat tidak setuju spa itu selalu dikaitkan dengan hal yang negatif atau yang nggak pantas gitu ya. Sebenarnya pada saat terapis memijat ataupun melakukan treatment itu ada energi yang tersalurkan. Makanya terapis itu harus positif. Karena kalau enggak si klien akan tambah sakit atau tambah bad mood gitu. Nah, makanya aku waktu diajarin dulu dan sempat sekolah di Singapura untuk manajemen spa, kemudian aku training sempat di Bali untuk spa, itu kita diajarkan untuk puasa Senin Kemis, kemudian yoga untuk pernapasan kayak gitu, mutih, ya kan? Karena yang kita mau salurkan tuh sebenarnya aku bukan terapis, aku nggak perlu, aku bukan melakukan treatment, aku hanya mengambil manajemen, tapi harus tahu kan, kan harus tahu. Jadi logika buat aku kalau kitanya bener-bener datang dengan positif energi, apa yang kita sampaikan ke orang itu akan menjadi sesuatu yang positif juga gitu. Ya sama kayak berteman juga gitu. Ya kalau kita mau bilang sih ya udahlah, being a good people aja gitu, be positif gitu. Nggak mudah sih, tapi di situ tuh seninya. Gitu. Ya, apalagi tuh banyak. Nah udah banyak tuh, apalagi? Udah jam berapa nih? Panjang ya ini ya. Katanya tadi cuma 5 menit. Iya, oke lah. Tadi karena di awal saya meminta Mbak Ika untuk diajak podcast hanya 5 menit, ternyata udah lebih dari 5 menit. Iya, bukan jangan 5 bahas-bahas yang enggak deh. Yang iya berarti. Iya, ntar tanya sama Majapahit lagi. Ya, enggak lah. Oke, mungkin segitu dulu.